Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak mampu memanajemenkan hati, kalbu, dan an-nafsi kita, lantas kapan juga kita menyepuh dan membersihkan kotoran dan karat yang sudah membandel bermain di hati dan di kalbu kita. Jadikanlah Ramadan ini yang sedang berlabuh menuju terminal terakhir, itkum minan nar, sebagai bulan tarbiyatun nafsi, demi menggapai mardatillah. Semoga kita terhindar dari penyakit jiwa, dari hati, serta kita tetap beristiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan taslim tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan Ramadan. Bulan merupakan salah satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam dimanapun berada. Bulan suci ini merupakan bulan yang penuh berkah dan magfirah, di mana begitu banyak kemuliaan dan keutamaan di dalamnya. Selain itu, bulan Ramadan juga dipahami sebagai Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan, bulan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, yang di dalamnya melatih mental dan spiritual kita untuk selalu berimsak, menahan diri dari berbagai godaan dan perbuatan. Kita laksanakan puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, akan diampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada dasarnya setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, selain merupakan kewajiban dan alasannya juga diciptakan manusia dan makhluknya di muka bumi ini untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembahku. Salah satu kewajiban yaitu puasa merupakan sarana untuk membersihkan diri manusia itu sendiri dari kotoran dan dosa yang melumuri jiwa, sehingga tidak ada satu ibadah pun yang lepas dari arah tersebut. Sholat misalnya merupakan sarana untuk mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya merupakan sarana untuk membersihkan diri dari hartanya dan dari kotoran yang terdapat di dalam hartanya, seperti yang terdapat atau tersirat di dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shollu alaihim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, begitupun dengan bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat ibadah puasa berfungsi sebagai sarana tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, di mana orang yang berpuasa selain menjaga diri untuk tidak makan dan minum, juga dituntut untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan melatih dirinya untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau dalam keadaan lapar tetap bersikap jujur, menjaga diri dari ucapan kotor dan keji,
sifat dengki dan hasad. Dan di dalam ibadah puasa juga ada hikmah yang tertinggi, memenangkan ruh ilahi atas materi dan akal atas nafsu angkara murka. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita hidup di dunia ini terkadang menganggap mereka yang menegur kita terhadap sebuah kesalahan merupakan hal yang hina, padahal itu merupakan sebuah teguran demi kebaikan. Fenomena ini sering terjadi dalam masyarakat kita. Hendaknya dengan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyatun nafs, mendidik jiwa, mampu menjauhkan diri dari berbagai penyakit hati, termasuk merasa diri paling benar atau dalam bahasa agama kategori atau dikelompokkan kepada takabur. Sikap takabur itu ada kalanya dapat dilihat melalui pembicaraan, perkataan, atau tulisan. Di antaranya, mereka tidak mau mengalah, menganggap dirinya senantiasa benar, dan tidak ingin mendengar dan mengikuti nasihat atau menaati ulil amri minkum. Lantas bagaimana esensi takabur itu? Sikap demikian sebagaimana digambarkan Imam Al-Ghazali yang mengatakan, orang yang takabur itu ialah orang yang apabila ditegur ia marah dan benci, sedangkan kalau ia menegur orang lain ditegurnya dengan keras dan kasar. Sikap tidak terpuji itu mendapat ancaman sebagaimana disebutkan baginda Nabi Muhammad SAW, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat walau seberat zarah dari perasaan takabur atau sombong. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ancaman neraka jahanam untuk mereka yang mutakabbirin, orang yang takabur. Firman Allah yang artinya sesungguhnya mereka yang sombong untuk taat sebagai hamba-hambaku, mereka akan masuk jahanam sebagai makhluk yang hina dina. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali bukan hanya menggambarkan penyakit kronis takabur, tapi juga memberikan gambaran semacam terapi jiwa dalam konteks tarbiyatun nafs terhadap mutakabbirin. Beliau menyebutkan, apabila kita berjumpa dengan anak-anak, anggaplah anak-anak itu lebih mulia dari kita, karena anak-anak itu belum diberati dosa, sedangkan kita sudah banyak berbuat dosa. Apabila kita berhadapan dengan orang tua, anggaplah orang tua itu lebih mulia, karena ia lebih lama beribadah daripada kita. Ketika kita berjumpa dengan orang alim, anggaplah beliau lebih mulia dari kita, karena banyak ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui, tetapi beliau mengetahuinya. Kalau kita melihat orang yang jahil, anggaplah dia lebih mulia dari kita, karena dia berbuat sesuatu kesalahan atau dosa karena kejahilannya, sedangkan kita berbuat dosa dalam keadaan kita mengetahuinya. Kalau kita berjumpa dengan orang jahat, janganlah anggaplah kita mulia atau lebih baik daripadanya, tetapi katakanlah bahwa orang jahat itu mungkin di masa tuanya ia bertaubat, memohon ampun dari perbuatannya, sedangkan kita sendiri belum tahu lagi bagaimana kita akhirnya nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, indahnya merasa rendah hati, tawadu, dan tidak bersikap sombong kepada sesama, terlebih di bulan Ramadan ini, untuk melatih jiwa dari sikap yang tidak terpuji dan menjadikan kita untuk terus membenahi jiwa dan nafsu kita dalam bingkai tarbiyatun nafs. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak mampu memanajemenkan hati, kalbu, dan an-nafsi kita, lantas kapan juga kita menyepuh dan membersihkan kotoran dan karat yang sudah membandel bermain di hati dan di kalbu kita. Jadikanlah Ramadan ini yang sedang berlabuh menuju terminal terakhir, itkum minan nar, sebagai bulan tarbiyatun nafsi, demi menggapai mardatillah. Semoga kita terhindar dari penyakit jiwa
dari hati, serta kita tetap beristiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.